Perlindungan Anak. Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan keduanya pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Hak anak ditegaskan wajib dipenuhi tidak hanya oleh orang tua dan keluarga, tetapi juga oleh masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak-hak anak dalam undang-undang. Undang-undang ini menjamin setiap anak berhak atas nama, identitas, status kewarganegaraan, dan ibadah sesuai agamanya. Anak berhak diasuh oleh orang tuanya, memperoleh pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi secara spesifik. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh siapapun. Kewajiban dan tanggung jawab. Kewajiban perlindungan anak diemban oleh negara, pemerintah daerah, masyarakat, orang tua, dan keluarga antara lain. Negara berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, kesejahteraan anak. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib dan bertanggung jawab menyediakan layanan perlindungan, fasilitas, dan sumber daya untuk mewujudkan hak-hak anak dan wajib mencegah dan menanggulangi segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. Masyarakat melalui organisasi atau perorangan wajib ikut serta mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak dan pelaporan pelanggaran. Orang tua dan keluarga wajib memberikan kasih sayang, perhatian, dan jaminan pertumbuhan yang layak, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Orang tua bertanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak dengan memperhatikan kemampuan, bakat, serta minat anak. Bentuk pelindungan yang harus dijamin terhadap anak antara lain, anak berhak bebas dari kekerasan, penganiayaan, penelantaran, dan diskriminasi. Di satuan pendidikan, anak harus terlindungi dari tindak kejahatan seksual atau kekerasan oleh pendidik atau tenaga pendidikan. Setiap orang dilarang melakukan atau turut serta dalam kekerasan terhadap anak. Anak korban kejahatan berhak mendapatkan restitusi atau ganti kerugian material dan atau imaterial dari pelaku. Anak korban atau anak yang membutuhkan perlindungan khusus berhak mendapatkan layanan pemulihan fisik, psikis, sosial. Anak disabilitas berhak mendapatkan perlindungan tanpa diskriminasi. Anak juga berhak mendapatkan pendidikan, kesehatan, hidup di lingkungan yang mendukung tumbuh kembang. Larangan-larangan. Berbagai perbuatan yang dilarang keras dilakukan terhadap anak antara lain menelantarkan anak, memperlakukan anak secara kekerasan fisik, psikis, atau seksual, mengeksploitasi anak baik secara ekonomi maupun seksual, memperdagangkan anak, menjadikan anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, atau pornografi, memperlakukan anak secara tidak manusiawi. Sanksi pidana. Untuk memberikan efek jera dan perlindungan maksimal bagi korban, sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak termasuk penambahan pidana dan hukuman tambahan, khususnya untuk kejahatan seksual, seperti pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Hukuman tambahan ini diatur lebih lanjut dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Jika pelanggar adalah orang tua, wali, atau orang yang memiliki tanggung jawab, hukumannya akan diberatkan ditambah sepertiga. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Penegakan hukum wajib menerapkan mekanisme perlindungan khusus, terutama bagi anak yang menjadi korban maupun anak yang menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. Anak korban, penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, atau hakim, wajib menyediakan pendampingan psikososial, bantuan hukum, dan penanganan cepat sejak proses penyidikan hingga peradilan. Proses pemeriksaan harus dilakukan dalam suasana kekeluargaan dan profesionalitas oleh penyidik yang khusus menangani anak dan dalam jangka waktu yang secepat-cepatnya.
Pengadilan Khusus Anak. Proses peradilan pidana terhadap anak wajib dilaksanakan sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA yang menekankan pada pendekatan diversi atau penyelesaian di luar jalur pengadilan dan sanksi yang berorientasi pada pembinaan bukan pembalasan. Pelibatan aktif lembaga dan aparat terkait. Penyidik khusus. Aparat kepolisian diwajibkan memiliki unit atau penyidik khusus, yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA yang memiliki kapasitas untuk menangani kasus anak. Kerjasama lintas sektoral. Penegak hukum harus bekerja sama dengan KPAI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pekerja sosial, dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Laporkan. Jika menemukan indikasi pelanggaran hak anak, undang-undang ini menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan mewajibkan penanganan segera. Laporkan segera ke pihak berwajib atau lembaga perlindungan anak terdekat, seperti layanan darurat polisi, Komnas Anak, KPAI, atau P2TP2A. Bersama, lindungi anak, wujudkan masa depan gemilang.